Bismillah. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan tema 6 subtema ke-1 mata pelajaran PPKN kelas 3. Di mata pelajaran PPKN ini kita akan membahas tentang kewajiban kita terhadap sumber energi. Apa saja kewajiban kita? Yuk kita baca teks di bawah ini dengan cermat. Dodi melakukan olahraga di luar ruangan. Dengan begitu tubuh Dodi menjadi berkeringat dan terkena debu. Untuk menjaga kesehatan, Dodi membersihkan badan dengan mandi setiap pagi dan sore. Dodi mandi menggunakan pancuran. Tubuh Dodi sehat karena dirawat dengan baik. Pertanyaannya, bagaimana perilaku Dodi menurutmu? Mengapa Dodi mandi menggunakan pancuran air? Mandi menggunakan pancuran air lebih menghemat daripada mandi berendam di bak atau menggunakan gayung. Air adalah sumber energi dan air sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, menghemat air, menggunakan air adalah kewajiban kita. Tugas kita adalah menghemat sumber energi yang ada di muka bumi ini. Banyak sekali energi yang ada di bumi ini, jadi kita harus dapat menghematnya.
Jangan terlalu boros menggunakan air, jangan terlalu boros menggunakan sumber energi yang ada di muka bumi ini. Coba kalian kerjakan contoh soal di bawah ini dengan memberi tanda centang untuk perilaku yang menunjukkan kewajiban menghemat air dan tanda silang untuk perilaku yang tidak tepat dalam menggunakan air. Ini adalah sumber energi berupa air. Setelah kita memahami sumber energi berupa air, sekarang kita mencoba mempelajari kewajiban menghemat energi listrik. Setiap aktivitas akan memerlukan energi. Energi tersebut berasal dari sumber energi. Menurut ketersediaannya, sumber energi ada dua jenis. Pertama yaitu sumber energi yang melimpah, dan yang kedua adalah sumber energi yang terbatas. Misalnya sumber energi berbahan fosil, sumber energi yang ketersediaannya terbatas jika digunakan terus-menerus dan akan habis. Dengan demikian, kita perlu menghemat pemakaian sumber energi tersebut. Menurut sifatnya, sumber energi ada yang tidak dapat diperbaharui atau cepat habis, dan dapat diperbaharui atau tidak cepat habis. Sebaiknya kita dapat menghemat penggunaan energi meski energi tersebut bersifat dapat diperbaharui atau tidak cepat habis. Berikut ini adalah cara-cara menghemat energi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, menggunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi. Contohnya banyak sekali. Kedua, mematikan lampu saat siang hari. Yang ketiga, menggunakan air sesuai kebutuhan dan menutup keran air setelah selesai menggunakannya. Yang keempat, segera mematikan kompor setelah selesai digunakan. Yang kelima, menggunakan sepeda atau berjalan kaki saat bepergian jarak dekat. Yang keenam, menggunakan kendaraan yang hemat bahan bakar. Itu tadi adalah contoh menghemat energi. Jadi jika kita bisa melakukan penghematan, kenapa kita melakukan pemborosan? Karena energi tadi sudah dijelaskan bahwa ada dua macam energi, yaitu energi yang dapat diperbaharui dan energi yang tidak dapat diperbaharui. Sekarang, apa saja kewajiban kita terhadap sumber energi? Dapat kita ketahui bahwa semua manusia membutuhkan bahan bakar minyak atau BBM. Permintaan manusia terhadap BBM terus bertambah seiring bertambahnya jumlah manusia. Ketersediaan BBM sangat terbatas dan tidak dapat diperbarui. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghemat pemakaian BBM agar tidak terjadi krisis bahan bakar minyak. Cara menghematnya antara lain menggunakan kendaraan hemat bahan bakar dan menggunakan sepeda atau berjalan kaki saat bepergian jarak dekat. Seperti kalian mau berangkat ke sekolah dari rumah, jaraknya dekat, jadi kalian tidak usah menggunakan sepeda motor karena sepeda motor tersebut akan menggunakan bahan bakar minyak. Lebih baik kalian berjalan kaki atau naik sepeda kayu atau sepeda angin. Itu akan lebih hemat energi dan kalian juga akan sehat. Itu adalah kewajiban kita terhadap sumber energi atau menghemat sumber energi. Sekarang, apa saja yang harus kita lakukan di rumah? Kewajiban kita di rumah terkait tentang pemanfaatan sumber energi. Di sini diceritakan
Dodi berusaha melaksanakan kewajiban menghemat energi. Di rumah ia membiasakan diri mematikan lampu saat tidak diperlukan. Ia juga menutup keran air setelah cuci tangan dan memperbaiki keran air yang bocor. Sebagai warga negara yang baik, Dodi telah melaksanakan kewajibannya dalam menghemat energi. Kita juga mempunyai hak untuk memanfaatkan energi. Hak yang kita miliki adalah: 1. Mendapatkan sumber energi berupa sumber makanan, karena sumber makanan itu juga termasuk sumber energi. Menggunakan lampu saat belajar di malam hari, ya, tidak di siang hari. Menyalakan kipas angin seperlunya. Dan yang keempat adalah menyalakan televisi untuk hiburan. Itu adalah hak yang harus kita miliki. Hak tersebut diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Jadi, kewajibannya harus didahulukan. Antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan. Sedangkan kewajibannya tadi apa? Menghemat energi. Karena kalau kalian tidak menghemat energi, akan cepat habis dan tidak bisa kita gunakan terus-menerus. Untuk melihat kemampuan kalian menjawab, coba kalian jawablah soal yang ada di bawah ini yang merupakan hak kalian. Kalian boleh diskusi dengan orang tua kalian kewajiban yang tertulis pada tabel di bawah ini. Antara hak dan kewajiban harus sesuai dengan soalnya. Itu tadi anak-anak materi pelajaran PPKN tema 6 subtema pertama tentang sumber energi. Semoga kalian paham dengan yang Pak Guru sampaikan. Selamat belajar, jangan lupa dan jangan malas membaca, karena membaca adalah jendela dunia. Tetap semangat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kawan-kawanku. Nah, kita sudah selesai belajar. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Ayo kita berdoa. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan seru sekalian alam.